Suho lalu menyerang salah satu hunter di sana tanpa berpikir dulu, sampai pasukan bayangan keheranan melihatnya. "Siapa kau keparat?" Di situ Suho baru sadar kalau refleksnya telah membuatnya bergerak menyerang. Padahal menyerang guild lain itu ilegal. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Lalu dengan cepat dia menggunakan triknya memakai pasukan bayangan menjadi semacam topeng untuk penyamaran identitasnya. "Kau pikir bisa menculik orang dan membahayakan mereka? Kalian itu siapa dasar guild Heina bajingan?" "Tidak, siapa kau sebenarnya? Tidak hanya kau melewati batas dari daerah kami dan juga menyerang. Kau ini benar-benar ingin mati. Hancurkan dia." Para hunter menyerangnya keroyokan. Di sela itu, Suho berpikir, dari apa yang dia perhatikan rata-rata anggota guild Heina adalah D-rank. Dia tidak akan menggunakan semua kekuatannya untuk berjaga-jaga. Perkelahian berlangsung. Suho mulai menyerang para hunter sampai terpental dan menendang mereka dengan brutal. Sambil menyaksikan itu, Beru berpikir, raja muda, dia telah tumbuh ke titik di mana orang-orang itu Awakener D-rank, bukanlah tandingannya. Aku, Beru, merasa bangga. Status window muncul dan para hunter telah dikalahkan. Tadi itu penyelesaian yang sangat bersih, Raja Muda. "Terima kasih telah membantu kami. Apa kau dari asosiasi hunter?" Beberapa orang yang diselamatkan menghampiri Suho. "Sesuatu seperti ini beritahu saja pada mereka jika ada apa-apa. Aku akan mengurus semua di sini sisanya. Jadi kalian keluarlah ke tempat yang aman." Mereka semua lega karena telah diselamatkan dan pergi dari sana. Tapi kenapa guild Heina menculik orang? Lalu Rekensfeng bilang, "Sung Suho, aku bisa merasakannya. Alasan kenapa aku bilang kita harus datang ke sini, itu ada di sana." Mereka melihat ke arah sebuah gudang, sangat mengejutkan. Karena setelah dibuka ternyata, disinilah mereka mengurung orang-orang. Di tempat itu banyak terdapat kandang, tempat makan seperti untuk binatang, dan barang aneh lainnya seperti suntikan dan lain-lain. Energi tidak jelas yang kurasakan, mungkinkah itu? Beru bertanya-tanya. Mereka bahkan mengurung anak serigala. Apa yang guild Heina coba lakukan? Itu bukan sekedar anak serigala. Makhluk kecil ini adalah keturunan dari King of Beasts, Monarch of Fangs. Apa? Tepat setelah kalah dari perang melawan Shadow Manor, Monarch of Fang memberikan keturunan yang selamat, seorang penjaga, dan evakuasi ke Sanctuary. Dia percaya selama garis darahnya tidak hilang, Monarch of Fang lain akan terlahir. Sejujurnya, dia bahkan tidak berharap Monarch of Fang lain akan lahir. Dia hanya berharap agar garis keturunannya tidak terputus. Lalu Suho memotong rantai dan menyelamatkan serigala kecil itu. Beru berkata, "Aku bisa merasakan energi yang tidak jelas yang pernah menjadi bagian dari Monarch of Fangs. Tetapi dia sudah sangat lemah. Jika kita biarkan, dia mungkin akan mati. Apa yang akan Anda lakukan, Raja Muda?" Belum sempat Suho menjawab, dia kaget merasakan kehadiran sesuatu. Apa ini? Semenjak mereka yang di luar dikalahkan, mungkin ada beberapa orang, tapi sepertinya hanya ada satu di sini. Suho berpikir, sialan, ternyata masih ada yang tersisa. Tapi setelah melihatnya dengan jelas, hah? Seekor monster. Muncullah seekor monster. Monster itu masuk sambil berkata, "Guild Heina keparat, tidak berguna. Seperti yang kukira, manusia tidak dapat dipercaya." "Broki, kau masih hidup," kata Rekensfeng, yang ternyata mengenalnya, dan menjelaskan, orang itu adalah penjaga yang diberikan kepada sang keturunan yang kuberitahu tadi. "Sudah lama, Rekensfeng, kau juga masih hidup," kata monster itu. "Broki, kau tidak melupakan bahwa kau dikirim untuk melindungi keturunan, kan? Apa yang selama ini kau lakukan sampai seperti ini?" Monster itu malah tiba-tiba mendekati Suho yang membawa anak serigala tadi. "Apa-apaan ini? Manusia? Beraninya kau menyentuh kepemilikanku?" "Dia cepat," pikir Suho. Tiba-tiba anak serigala itu telah digenggaman Broki.
dan Suho terpental kuat sangat jauh. Raja Muda! Raja Muda, apakah Anda baik-baik saja? Dari semua serangan yang kuterima sebelumnya, ini yang paling menyakitkan. Kepala Anda terluka. Kepalaku sakit, jadi jangan berteriak, Beru. Skill Resilience telah naik level. Physical Defense plus 20% naik menjadi 40%. Beru berkata, Raja Muda, saat kita kesini ada energi yang tidak dikenal. Dan sekarang aku yakin apa itu. Itarim. Suho kaget mendengarnya. Aku dapat merasakan energi Itarim dari orang itu. Wah, Broky, apa kau tahu apa yang telah kau lakukan pada keturunan Manuek? Rekensfeng terlihat marah. Apa kau pikir aku yang telah kehilangan Sanctuary bisa bertahan dengan kekuatan sebanyak ini? Sebagai status yang bertahan terkuat, hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Mereka yang lemah bergantung pada mereka yang kuat. Juga itu hukum alam, jika yang lemah menjadi nutrisi bagi yang kuat. Meskipun yang satu ini sangatlah lemah, garis darahnya berasal dari keluarga Monarch of Fangs. Bisa dibilang ini adalah sumber optimal untuk nutrisi. Itulah yang selama ini kumakan. Broky mengatakan dengan mimik mengerikan. Aku secara teratur mengambil darah orang ini yang mengandung garis darah Manor. Broky, teriak Rekensfeng. Dan akan kupastikan akan membunuhmu. Kau bahkan tidak bisa melakukan apapun sendirian. Apa yang setengah darah sepertimu bisa lakukan? Fakta jika Rekens mati adalah hasil jika dia lemah. Aku yang selamat bisa disebut yang terkuat, yang sangat cocok dipanggil sebagai Monarch of Fangs selanjutnya. Broky terus mengoceh, yang tidak menyadari bahwa Suho telah merebut serigala itu dan mengambil Rekensfeng di tangannya. Waktu yang tepat, Feng. Seperti yang kau sangat marah pada monster keparat itu sekarang. Aku juga merasa harus melakukan sesuatu padanya. Ini adalah aliansi pertama dari Shadow and Fang. Itarim, akhirnya aku telah menemukan jejak yang berhubungan dengan ayahku. Menyebalkan, semua serangga beraninya. Akan kubunuh dia. Tiba-tiba muncul quest untuk Suho. Quest mendesak untuk memburu sang hyena Broky. Beru gelisah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain diam dan menonton sambil menjaga serigala itu yang terlihat sangat lemah. Suho bersiap bertarung. Hyena Broky, Sepertinya sekarang aku tahu dari mana mereka mendapat nama guild itu. Bagaimana seekor monster membuat sebuah guild sembari menculik orang-orang? Jangan-jangan ini juga berhubungan dengan Itarim, pikir Suho. Tuan Broky, tolong lepaskan kami. Orang itu bukan manusia biasa. Para hunter yang kalah dan terikat menyaksikan situasi di sana. Suho berkata, aku tidak akan tinggal diam melihat itu terjadi. Broky murka mendengarnya, tapi dengan tiba-tiba memakan para hunter yang menjadi anak buahnya. Apa? Suho kaget. Mereka pikir aku butuh bantuan untuk menghadapi orang seperti itu. Mereka yang tidak tahu tempatnya adalah mangsa. Suho sangat marah dan seketika menyerang Broky. Tapi Broky dengan mudah menahan pedangnya dengan tangannya. Kau membunuh orang-orang hanya karena alasan itu. Kehidupan dan kematian yang lemah berada di tangan yang kuat. Kau pikir yang kuat butuh alasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan? Jawab Broky lalu melempar Suho dengan keras. Perkelahian pun dimulai. Pertarungan sengit antara Suho dan Broky yang kuat. Storm Slash. Mereka mampu saling menyerang dan menghindar. Hahaha, itu saja yang kau punya. Maka nama peninggalan Fangs Relic akan menangis. Broky berkata dengan sombong tanpa dia ketahui. Tiba-tiba Rekensfeng telah menusuk dada Broky. Ini belum berakhir. Rotate, perintah Suho. Di tengah Rekensfeng yang menancap pada dada Broky. Broky, kenapa kau berubah menjadi seperti ini? Kau orang yang bersumpah setia dan menghormati Tuan Reken. Kenapa berubah seperti ini? Broky sempat terdiam, lalu berkata, aku menghormati Reken. Tidak. Dia mengamuk sambil mencabut Rekensfeng dari tubuhnya. Aku tidak punya rasa hormat padanya. Broky semakin marah.
Aku hanya kalah dengan kekuatannya saat itu. Apa kau pikir aku akan diam saja hidup sebagai orang yang lemah? Feng! Teriak Suho yang melihat Feng menancap ke tanah dengan penuh retakan. Suho berusaha menghampiri Reckons Feng, dan dia lengah karena melihat itu. Broky menghajarnya. Ini bukan waktunya kau mengkhawatirkan hal lain, dasar cacing kecil. Suho sulit menahannya. Ini menyakitkan, tulangku serasa akan hancur. Namun ketika aku berpikir tentang ayahku yang mungkin sedang berjuang juga di tempat lain saat ini. Suho kembali sadar dan mengumpulkan kekuatannya. Aku tidak boleh kalah di sini. Dia menghajar Broky. Mereka bertanding dengan kekuatan yang sama-sama besar. Reckons Feng si pedang terlihatlah patah. Di sela kehancurannya, kekuatan keluar dari tubuh pedang yang patah. Apakah aku akan dihancurkan hanya karena hal ini? Bahkan keberlanjutan keturunan, bahkan masa depan Feng, semuanya diserahkan pada Sung Suho sendirian. Aku ingin bertarung lagi. Aku masih ingin bertarung. Saat itu Beru menyaksikan. Si serigala kecil keturunan Manok of Feng terlihat tertati-tati berusaha bangkit. Keturunan Tuan Reckon. Aku mengerti. Di pertarungan Suho yang habis-habisan dihajar Broky. Jadi dia terinspirasi dari semangat juang Suho. Keturunan Manok of Feng sekarang sangat marah. Dan pedang itu berpikir, aku mengerti. Hal terakhir yang dapat kulakukan. Aku bisa memberikan semua kekuatan yang tersisa dalam tubuhku pada keturunannya. Lalu energi si pedang masuk dan menyatu pada keturunan Manok of Feng. Suho masih bertahan bertarung dengan Broky. Dia kewalahan dengan kekuatan Broky. Kupikir aku sudah berkembang. Kau cukup bertahan lama untuk ukuran cacing kecil, ucap Broky sambil berjalan ke arah Suho. Suho masih berpikir, tapi apa aku bisa mengalahkannya? Matilah! Broky menyerang Suho dengan sangat murka. Tapi tiba-tiba dengan cepat, serigala keturunan Manok of Feng telah menyerang tangan Broky. Dia berubah bentuk menjadi berwarna gelap dan sangat besar. Broky bahkan terluka oleh serangannya. Serigala itu terlihat melindungi Suho dari Broky dengan sangat marah. Saat itu muncul sesuatu. Keturunan Feng memberi pengakuan atas semangat juang player. Apakah Anda ingin merekrut keturunan Feng sebagai rekan? Suho kaget membacanya, karena itu berarti adalah serigala kecil yang ditemuinya tadi telah berubah wujud dan bisa menjadi sekutunya.